Bali United harus puas berbagi poin dengan Persib Bandung setelah pertandingan tunda pekan ke-12 Liga 1 berakhir dengan skor imbang 1-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa 7 Januari kemarin. Gol penyama kedudukan dari Gustavo Franca pada menit ke-93 menjadi kontroversi yang memicu protes dari pelatih Bali United Stefano Gugura. Bali United sejatinya unggul lebih dulu melalui gol Rahmat Arjuna di menit ke-47. Namun situasi berubah drastis setelah kartu merah tidak langsung diterima Yabes Roni pada menit ke-90, membuat Serdatu Tridatu harus bermain dengan 10 orang di penghujung laga. Dengan hasil ini, Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen dengan 39 poin, mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di 17 pertandingan. Sementara itu, Bali United naik satu peringkat ke posisi keempat dengan 28 poin, dan Stefano Gugura yang akrab disapa Teko mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit terkait gol Persib yang ia anggap tidak sah. Menurutnya, sebelum gol terjadi, Rahmat Arjuna telah terlebih dahulu dilanggar dan seharusnya wasit menggunakan video asisten referee untuk mengecek insiden tersebut. Gol itu tidak boleh sah. Pertama, ada pelanggaran kepada Rahmat yang harusnya wasit cek VAR. Hakim garis harus lihat minimal mereka kasih VAR ada pelanggaran atau tidak, tapi tidak kasih. Tanda Teko dalam konferensi pers usai laga. Teko juga menyoroti keputusan wasit yang memberikan tambahan waktu sampai 10 menit yang menurutnya menjadi momentum kebangkitan bagi Persib. Babak pertama kami sudah main lebih bagus dari mereka, kontrol pertandingan, bertahan bagus dan menciptakan peluang. Babak kedua kami cetak 1-0, tapi part terakhir tim dapat kartu merah bikin situasi sulit, ujarnya. Di lain sisi, pemain muda Bali United Rahmat Arjuna juga merasa kecewa dengan hasil tersebut meskipun ia berhasil mencetak gol pembuka bagi timnya. Selain itu, absennya Brandon Wilson dan Kadek Agung yang tampil impresif hingga menit ke-80 menjadi tantangan tersendiri bagi Bali United, dan pergantian pemain ini ditambah kartu merah Yabes Roni menjadi faktor yang melemahkan stabilitas permainan Serdadu Tridatu. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengapresiasi hasil imbang meskipun ia merasa beberapa keputusan wasit juga merugikan timnya. Saya tidak mau komentar wasit, tapi terbukti beberapa kali pertandingan wasit tidak seimbang. Kami akan buat laporan ke PSSI tentang jalannya pertandingan, ucap Hodak. Sementara itu, pemain Persib Tyron Delbino juga merasa puas dengan hasil yang diraih kemarin. Apalagi mengingat Maung Bandung hampir menelan kekalahan perdananya di musim ini. Nah, pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 7 Januari kemarin malam menyuguhkan drama seru yang penuh dengan kejadian yang tidak terduga. Ya, laga yang berakhir dengan skor 1-1 ini dibumbui dengan kartu merah, amukan Beckham Putra terhadap Ball Boy, dan juga 2 gol dramatis yang mengubah jalannya pertandingan. Sejak awal laga, kedua tim memang tampil cukup agresif, di mana Persib mencoba mengambil kendali permainan. Bali United pun memberikan ancaman pertama lewat sepakan Privat Barga pada menit kedua yang mampu diblok oleh kiper Persib, Kevin Raymondosa. Tak lama setelah itu, laga sempat memanas dengan kartu kuning yang dikeluarkan wasit Ervan Effendi kepada Mark Klok dan juga Nofri Setiawan pada menit ketiga. Dan meskipun kedua tim saling menekan, babak pertama berakhir tanpa gol dan beberapa peluang emas tercipta, namun tidak ada yang berhasil dimanfaatkan. Nah, babak kedua dimulai dengan tempo yang cukup cepat. Bali United akhirnya memecah kebuntuan lewat gol yang tercipta pada menit ke-47, di mana umpan silang Privat Barga diterima dengan baik oleh Rahmat Arjuna hingga sukses menanduk bola dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Bali United. Keunggulan ini pun memacu serangan lebih intens dari tim tuan rumah, di mana Persib Bandung sempat memberikan perlawanan namun serangan mereka gagal membuahkan hasil. Hingga menit ke-89, Bali United kembali dibuat terkejut karena kartu merah untuk kapten mereka Yabes Roni dikeluarkan setelah melakukan protes keras kepada wasit. Pada saat yang sama, Beckham Putra pemain Persib tertangkap kamera mengamuk ballboy Bali United.
Ia dianggap memperlambat waktu dan emosi kedua tim terus memuncak menjelang akhir laga dan ketegangan semakin meningkat saat menit ke-93. Ada momen di mana Beckham Putra juga melakukan selebrasi di depan ribuan supporter Bali United. Usai Persib berhasil mencetak gol penyeimbang kedudukan, sekaligus membuyarkan kemenangan di depan mata Bali United. Ya, Persib berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Gustavo Franca, di mana berawal dari umpan Beckham Putra. Franca muncul dari lini kedua melepaskan tembakan first time, dan tembakan tersebut tak mampu dihalau oleh kiper Bali United Adilson Maringa. Gol tersebut pun membuat skor imbang menjadi 1-1. Meski terjadi banyak insiden dan juga drama di sepanjang pertandingan, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 1-1. Hasil ini pun juga sekaligus menambah catatan tak terkalahkan Persib Bandung sejak awal musim Liga 1 musim ini. Melalui itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku sebelum pertandingan sudah mengatakan bahwa berharap tidak perlu berbicara lagi soal wasit. Hari ini wasit jadi perbincangan lagi, dan saya hanya bisa katakan bahwa kami akan mengajukan surat keluhan kepada PSSI. Jika saya memberitahukannya kepada Anda, gaji saya bisa dipotong dan istri saya akan kecewa, ujar Bojan setelah pertandingan. Saat ditanya kejadian apa saja yang merugikan tim pada laga kali ini, Bojan pun enggan untuk menjelaskannya. Saat disinggung tim juara paruh musim dan kerap sulit menjadi juara liga, Bojan mengatakan bahwa pertama datang tahun lalu di bulan Juli, banyak yang bilang bahwa tidak ada pelatih asing yang juara bersama Persib. Persib juga tidak pernah mengalahkan Bali United, lalu saya mendapat piala dan kita bisa mengalahkan Bali United. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, jadi saya berharap kami akan mencoba untuk juara back to back, ujar Bojan. Di posisi ketiga memang ada Persija Jakarta yang akan terus mengejar Persib. Macan Kemayoran mengakhiri putaran pertama dengan mengumpulkan 31 poin dan Bali United yang berakhir imbang dengan Persib menempati posisi keempat. Pasukan asuhan Stefano Kugura ini mengumpulkan 28 poin sama dengan Arema FC yang berada di bawahnya. Persib pun diketahui bakal mengawali putaran kedua melawan PSPS Biak pada Sabtu 11 Januari di Stadion Lukas NMB, Papua.